Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fiona, NIM 19043002. Nah, saya berjurusan akuntansi dari Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh diagram siklus pengeluaran. Nah, apa sih siklus pengeluaran itu? Nah, jadi siklus pengeluaran itu adalah serangkaian kegiatan bisnis atau operasi pemrosesan informasi terkait yang secara terus-menerus berhubungan dengan pembelian, pembayaran barang dan jasa. Gunanya ini adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 diagram. Yang pertama, diagram konteks dari siklus pengeluaran. Yang kedua, diagram arus data tingkat 0. Yang ketiga, diagram arus data tingkat 1. Dan yang terakhir, diagram arus data tingkat 2. Diagram-diagram tersebut saya akan jelaskan dengan PowerPoint yang telah saya sediakan. Nah, di dalam PowerPoint tersebut saya akan memaparkan contoh-contohnya dengan gambarnya sekaligus. Nah, inilah tampilan PowerPoint siklus pengeluaran, termasuk dengan diagramnya. Yang pertama, siklus pengeluaran. Dimulai dari siklus pengeluaran yaitu menerima pesanan barang dari berbagai departemen. Lalu ia melakukan pembelian ke vendor, lalu vendor akan mengirimkan faktur penjualan tersebut dan siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran kepada vendor. Lalu vendor tersebut akan mengirimkan barang dan jasa kepada siklus pengeluaran dan akan ditransfer ke setiap departemen masing-masing. Departemen masing-masing tersebut selain melakukan transfer barang kepada setiap departemen, siklus pengeluaran juga mengirimkan data pembelian dan pembayaran kepada buku besar dan sistem pelaporan. Nah, yang kedua yaitu diagram arus data tingkat 0. Diagram arus data tingkat 0 ini ada 4 aktivitas utama dalam siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu ada pemesanan barang. Yang nomor 2, penerimaan barang dari pemasok. Lalu yang ketiga, menyetujui tagihan dari pemasok. Dan yang terakhir, pengeluaran kas aktivitas. Nah, aktivitas yang pertama yaitu bagian pemesanan barang. Bagian pemesanan barang ini dilihat dari berbagai departemen yang melakukan permintaan pembelian perusahaan. Umumnya melakukan pembelian bahan baku, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Nah, di bagian pembelian atau pengendalian persediaan, jika kuantitas pembelian sudah mencapai reorder point, maka pengendalian persediaan akan membuat dokumen permintaan atau mengirimkannya ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian atas permohonan barang tersebut akan membuat dokumen pesanan pembelian, lalu dikirimkannya ke pemasok. Nah, untuk aktivitas yang kedua yaitu bagian penerimaan barang dari pemasok. Bagian ini akan menghitung jumlah barang yang diterima, lalu bagian ini akan membuat dokumen laporan penerimaan barang yang akan dikirimkan bersamaan dengan barang yang diterima ke bagian gudang persediaan. Nah, poin ketiga yaitu persetujuan tagihan dari pemasok. Umumnya, aktivitasnya menyetujui tagihan dari pemasok dengan melakukan rekonsiliasi antara pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur yang diterima dari pemasok. Pastikan ketiga dokumen tersebut sudah benar dengan barang yang dipesan dan kualitasnya. Nah, yang terakhir yaitu aktivitas pembayaran, yaitu bisa melalui via cek giro atau tunai, lalu melakukan pemuktahiran atas saldo yang ada di utang dagang pada buku besar dan buku besar pembantu utang dagang atau yang biasa kita sebut dengan kartu utang. Nah, yang ketiga yaitu diagram arus data tingkat 1. Diagram ini menggambarkan rincian dari aktivitas pemesanan dan menentukan apa-apa saja barang yang dipesan ke pemasok aktivitasnya
dari siklus pendapatan. Ada suatu barang yang dipesan oleh pelanggan dan ternyata sudah tidak ada di gudang, maka siklus pendapatan melakukan pemesanan barang kepada pemasok, lalu pengendali internal dan departemen lainnya meminta barang untuk dipesan dengan menggunakan permintaan pembelian. Setelah diketahui barangnya, selalu memilih pemasok yang akan dipesan barangnya. Perusahaan akan melakukan monitoring terhadap kinerja pemasok dalam hal ketepatan waktu pengiriman barang yang dijanjikan pemasok dan kualitas. Lalu bagian pembelian akan membuat dokumen pesanan pembelian yang akan dikirimkan ke pemasok, dan salinannya akan dikirimkan ke bagian penerimaan ketika nanti barang diterima dari pemasok. Nah, yang keempat ini yaitu diagram arus data tingkat 2. Diagram ini dimulai dari arus yang diterima dari pemasok. Selanjutnya dilanjutkan pengecekan barang, apakah sesuai dengan daftar pembelian. Nah, jika sudah, bagian penerima akan melakukan penginputan data pemasok persediaan dan memberikan data persediaan tersebut kepada siklus pendapatan. Setelah itu, bagian penerimaan membuat salinan untuk diberikan kepada bagian bidang beserta barang dari pemasok untuk dilakukan penyimpanan. Nah, itulah diagram siklus pengeluaran beserta penjelasannya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.